Tentunya mungkin teman-teman di sini pasti bangga banget ya kalau misalnya harga BBM di Indonesia ini nggak naik sama sekali. Dan tentunya kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara luar kayak Malaysia, Singapura, Finlandia, Vietnam segala macamnya, mereka itu bisa dibilang naik lumayan pesat ya guys ya. Dari semisalnya harganya 12.000 jadi 17.000, kan lumayan tuh. Beda 5.000 per liternya. Tapi alhamdulillah banget Pertamina dan pemerintah ini memutuskan dan udah menginfokan kalau misalnya ya udah nanti di awal April atau nggak di hari ini atau nggak ya pokoknya lah video ini rilis itu awal April pastinya nggak ada kenaikan BBM. Dan tentunya pasti kenapa bisa terjadi ini nggak naik dan apa akibatnya dan dampaknya juga guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Jadi ada beberapa dampak yang dimana harga BBM ini nggak naik. Dan tentunya gue yakin lu pasti nggak kepikiran sama sekali. Kalau misalnya kita ambil dari dampak positifnya, tentunya banyak banget guys ya. Pertama, menahan inflasi. Karena apa? Kalau BBM naik, pasti semuanya itu akan naik. Kayak misal harga sembako, harga pangan, segala macamnya lah. Makanya itu pemerintah berusaha untuk menahan inflasi agar nggak brutal banget lah untuk inflasi kenaikannya. Yang kedua tentunya demi stabilitas dan ekonomi sosial. Tentunya kalau misalnya BBM naik, pastinya bakal banyak protes besar, demo-demo di mana segala macamnya. Dan hal inilah bisa dibilang ya untuk menstabilisasi sosial dan juga ekonomi. Yang ketiga tentunya mendukung pemulihan ekonomi di fase sekarang. Tentunya di zaman geopolitik yang gak jelas sekarang antara Amerika dan Iran, pastinya pemerintah sangat benar-benar mengambil resiko yang sangat-sangat minim resikonya untuk rakyatnya. Karena yang diutamakan rakyatnya, bukan pemerintahnya atau siapapun itulah. Tapi di balik itu semua pastinya lu gak kepikiran ada dampak negatif kalau misalnya harga BBM ini nggak dinaikin sama sekali sama pemerintah di awal April ini. Yang pertama tentunya beban subsidi makin meningkat. Makin membengkak tanpa lu sadarin. Kayak Pertamina, Pertalite, Pertamax itu kan subsidi pemerintah ya. Dan tentunya walaupun kita nggak ngerasain kenaikan segala macamnya, tapi pemerintah tuh ngerasain banget. Kalau misalnya dari segi ya kenaikan yang mereka tutup-tutupin, ya udah hasilnya subsidinya ini bakal makin meningkat gitu. Yang mungkin awalnya itu cuma 100 triliun, ya udah nanti naik jadi 200 triliun atau nggak apalah itu misalnya aja guys ya. Dan tentunya kalau misalnya harga minyak dunia naik, tapi harga negeri ini masih ditahan-tahan, tentunya pastinya pemerintah banyak banget yang nombokin dan APBN bisa-bisa makin di pressure atau makin tertekan. Yang kedua tentunya bisa jadi salah sasaran dalam subsidi. Tentunya banyaklah kasus-kasus yang sebelumnya ya lah. Orang kaya bisa menikmati BBM yang murah dan mobil pribadi justru paling boros yang menikmati subsidinya. Makanya itu bisa dibilang kebijakan salah sasaran subsidi ini bisa menguntungkan rakyat yang kaya dan juga menguntungkan rakyat yang mereka ada gitu. Karena ya mungkin dengan alasan biar rakyat sejahtera atau apapun itu, tapi sebisa mungkin kalau misalnya biar sama ratakan semua, nah yang paling untung siapa? Ya udah mereka yang orang-orang yang kaya gitu, menikmati dengan harga BBM yang nggak murah, yang nggak mahal dan murah banget gitu bagi mereka ya cuy. Yang ketiga tentunya menghambat transisi energi. BBM murah itu bisa bikin orang malah malas berpindah ke listrik atau mobil listrik. Atau bisa dibilang orang malah makin malas yang awal itu udah rencana mau sepedahan atau nggak jalan kaki segala macamnya. Tapi karena BBM murah ya udah mereka menahannya dan masih menggunakan motor walaupun itu cuma 100 meter doang atau nggak ke warteg doang ya cuy. Yang keempat tentunya risiko krisis fiskal jangka panjang. Nah ini mungkin yang pakar-pakar ekonomi pastinya udah melihat lah hal kayak gini lah. Karena kalau misalnya ini sangat dipertahankan banget, uang negara ini bisa naik cuy. Utang negara ini bisa naik. Dan tentunya ruang anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ini malah menipis atau berkurang. Dan inilah yang bisa dibilang sangat-sangat minim banget untuk berkembangnya pendidikan dan juga kesehatan di masa depan nanti. Ya gue tau lah antara lebih baik dan lebih panjang lebih baik atau lebih bahaya ini pastinya punya jangka panjang dan jangka pendek yang beda-beda. Kalau jangka pendek tentunya lebih baik, tapi kalau misalnya kita tarik dari benang jauhnya, yaitu kalau misalnya jangka panjangnya itu pastinya bisa lebih bahaya kalau misalnya kita biarin hal kayak gini. Ya gue yakin step demi step perlahan-lahan pastinya BBM akan naik walaupun ya perlahan-lahan biar kita tuh nggak terlalu kaget lah intinya. Nah mungkin itu ya guys ya buat teman-teman, semoga bermanfaat dan kalau teman-teman ada rekomendasi atau pendapat coba tulis aja di kolom komentar.
Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.